Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat gelora yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas semua karunia-Nya kita masih bisa melangsungkan aktivitas kehidupan kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita hari ini menjadi aktivitas yang dinilai oleh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan bagi kita, baik ketika kita melaksanakan ibadah mahdhah, ketika kita bermuamalah, bersosial. Mudah-mudahan dengan semangat kita mencontoh Rasulullah SAW dan semangat kita berselawat kepada beliau menjadikan kita dan orang-orang yang kita sayangi mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat gelora yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia petunjuk dalam kehidupannya agar ia menjadi mulia dan menjadi sukses. Nah, kalau kita melihat sejarah, ternyata seorang Rasulullah SAW yang Allah pilih sebagai kekasihnya, diturunkan, diangkat menjadi nabi, itu di daerah yang tidak berpenduduk penuh dengan peradaban, tapi di tengah-tengah kejahilian yang luar biasa, di mana pada masa itu Tuhannya dibuat dari tepung, kemudian ketika dia lelah menyembahnya, dia makan Tuhannya, dan banyak lagi jahiliyah yang lain yang kemudian disitulah Al-Quran diturunkan. Dan kalau kita lihat lagi lebih jauh, ternyata Al-Quran itulah yang kemudian ternyata mampu mengubah kehidupan jahiliyah di Makkah dan Madinah, yang kemudian menjadi peradaban yang sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah. Ini kisah seorang khulafaur rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, di mana dia mengangkat gubernur di Makkah, dan kemudian satu ketika mereka berbincang dengan gubernur yang diangkat itu, dan dia bertanya. Ketika itu dalam satu perbincangan Umar bertanya, "Wahai sahabatku, siapakah engkau angkat menjadi pemimpin di kota Wadi?" Maka jawab gubernur yang diangkat oleh Umar itu, Ibnu Abzah. Kemudian Umar bertanya lagi, "Siapa itu?" Jawab beliau itu adalah seorang maula, seorang budak yang sudah dimerdekakan. Kemudian Umar bertanya, "Kenapa seorang maula yang diangkat menjadi pemimpin?" Kemudian Ibnu Harits menjawab bahwa beliau, Ibnu Abzah itu adalah seorang yang paling memahami Al-Quran dan kemudian paham tentang ilmu faraid. Maka kata Umar radhiyallahu an kemudian menyampaikan, benar, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadha'u bihi akharin." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian kaum dengan kitab ini, dengan Al-Quran, dan kemudian menghinakan sebagian kaum juga dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat gelora yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi
di bulan Ramadan yang mulia ini bertepatan dengan bulan Al-Quran, maka adalah momen yang tepat bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran, yang insya Allah dengan itu kita menjadi mulia, yang akan mengangkat derajat kita, yang kalau kita tarik dalam kehidupan pribadi kita akan membuat kita menjadi orang yang sukses. Kalau kita bawa kepada keluarga kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, dan kita bawa kepada masyarakat kita, insya Allah maka masyarakat kita menjadi masyarakat yang sejahtera, dan kita tarik ke dalam bangsa kita menjadi masyarakat, menjadi bangsa yang akan memimpin peradaban kembali. Jamaah gelora yang hormat Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen yang penting pagi kita hari ini adalah di bulan Ramadan yang mulia ini kita kembali kepada Al-Quran dengan mencontoh bagaimana para sahabat dahulu pada generasi-generasi awal membersamai Al-Quran. Nah, yang pertama, ternyata para sahabat dahulu pertama sekali sebelum mereka mempelajari Al-Quran adalah mereka belajar tentang iman kepada Al-Quran. Hakul yakin betul kepada Al-Quran. Seperti apa yang Allah cantumkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan pada kitab ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu yang harus kita tanamkan, keimanan yang yakin betul kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk kehidupan kita yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Dan kita yakin betul apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu adalah kebijakan-kebijakan terbaik dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi bahagia. Sahabat-sahabat keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, ketika kita mampu memiliki keimanan yang kuat, hakul yakin kepada Al-Quran, maka yang berikutnya adalah kita harus mampu untuk membersamai Al-Quran. Bagaimana kita bersama Al-Quran seolah-olah kita sedang menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian dilakukan oleh para sahabat. Makanya mereka bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, wahyu apa yang turun?" Dan setelah mereka memperoleh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka mereka berkomitmen untuk melakukannya. Jamaah rahimakumullah, sahabat-sahabat gelora yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di zaman kita ini barangkali yang menjadi perhatian serius bagi kita, karena di masyarakat kita barangkali Al-Quran ini menjadi tidak begitu akrab. Ada sebuah ungkapan begini, Al-Quran bersama kita, tapi kita tidak bersama Al-Quran. Ini yang menjadi masalah. Nah, bagaimana kemudian di bulan Ramadan ini kita bisa membersamai Al-Quran, bukan hanya sekadar membacanya saja, tapi juga mencoba mengkajinya secara lebih dalam. Minimal kita bisa membaca terjemahnya untuk memahaminya dan kemudian mencoba merenungi makna-maknanya, dan dengan itu insya Allah kita bisa mengaplikasikan Al-Quran sehingga kita bisa menjadi yarfa'u, yang diangkat derajatnya karena Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat dengan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, dan dengan itu insya Allah kehidupan kita juga akan menjadi kehidupan yang mulia bersama Al-Quran. Mari kita tetap semangat, mari kita tetap optimis bahwa kita bisa melalui masa-masa wabah ini, dan kita manfaatkan lockdown yang mengharuskan kita banyak beraktivitas di rumah untuk lebih dekat dengan Al-Quran, dan dengan itu kita berharap ada keberkahan-keberkahan yang kita raih, yang dengan itu juga insya Allah menjadi wasilah bagi dikabulkannya doa kita agar wabah yang sedang melanda ini segera berlalu dari kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil albab, afwani minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.